Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dakwah Tanpa Batas, yang pada episode kali ini akan membahas soal hadis-hadis populer tapi yang ternyata doif bahkan palsu. Mengazani bayi yang baru lahir. Dalam sesi sebuah kajian duha di masjid yang tidak saya sebut nama dan tempatnya, ada seorang bapak bertanya bagaimana hukumnya mengazani bayi yang baru lahir. Penceramah lalu menerangkan secara singkat pandangan para ulama terkait hal ini, baik yang mendukung ataupun yang mengingkari. Dalil-dalil yang dijadikan acuan pun sempat diulas dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena sesi pertanyaan kajian yang begitu singkat, tidak ada waktu yang cukup untuk mengurai topik ini secara maksimal. Hadis tentang mengazani bayi yang baru dilahirkan, redaksinya adalah sebagai berikut. Muhammad bin Bashar telah mengatakan kepada kami bahwa Yahya bin Sa'id dan Abdurrahman bin Mahdi telah mengatakan kepada kami bahwa Sufyan Ats-Tsauri telah mengabarkan kepada kami dari Asim bin Ubaidillah, dari Ubaidillah bin Abi Rafi, dari bapaknya, ia berkata, saya telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam azan layaknya salat di telinga Hasan bin Ali bin Abi Thalib ketika Fatimah telah melahirkannya. Hadis dengan redaksi ini atau yang identik dengannya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya, Imam Abu Dawud juga dalam sunannya, Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, Muhammad bin Harun Ar-Ruyani juga dalam musnadnya, Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam Abdur Razak As-San'ani dalam Al-Musannaf, dan Al-Bazzar dalam musnadnya. Rangkaian sanad hadis ini hingga sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerucut pada sosok Asim bin Ubaidillah dan Ubaidillah bin Abi Rafi dari bapaknya. Demikian tercantum pada seluruh riwayat yang menampilkan hadis ini. Ada juga riwayat lain yang diduga menguatkan hadis tersebut, yaitu siapa yang dikaruniai anak lalu mengazaninya di telinga kanan dan mengiqamatinya di telinga kiri, maka ia akan dihindarkan dari ummus syibyan atau jin pengganggu anak. Hadis dengan redaksi ini atau yang identik dengannya diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan Imam Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus. Syekh Al-Albani menambahkan dalam Silsilatul Al-Hadis bahwa Abu Ya'la juga meriwayatkan hadis ini dalam Musnad beliau. Lalu Ibnu As-Sani dalam Amalul Yaum wal Lailah, Ibnu Asakir dan Abu Thahir Al-Qursi
dalam hadis Ibnu Marwan al-Ansari wa gairuh. Dan rangkaian sanadnya ialah sebagai berikut. Yahya bin al-Ala al-Razi dari Marwan bin Salim, dari Talhah bin Abdullah, dari Abdullah bin al-Akili, dari Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut penilaian para ulama, salah satunya yaitu Imam At-Tirmizi menilai hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh beliau sebagai hasan sahih dan layak untuk diamalkan. Istilah hasan memang ditampilkan At-Tirmizi untuk menunjuk hadis doif yang didukung riwayat doif yang lain sehingga kualitasnya nampak terkuatkan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi ini memang banyak diriwayatkan oleh para rawi lain, seperti yang sudah saya uraikan di awal tadi. Tapi penilaian Imam At-Tirmizi ini mendapat penolakan dari beberapa pakar hadis. Mereka beralasan bahwa dalam rangkaian sanadnya terdapat sosok Asim bin Ubaidillah yang dinilai tidak kredibel dalam meriwayatkan hadis. Ibnu Hajar al-Asqalani merangkum penilaian para ulama terhadap Asim bin Ubaidillah yang ditulis dalam Tahzibut Tahzib bahwa Ibnu Ma'in menilai Asim bin Ubaidillah sebagai doif, sedangkan Ibnu Sa'ad menilainya sebagai sosok yang banyak bicara, tidak bisa dijadikan hujah. Ya'qub bin Saibah menyebut hadisnya banyak yang doif dan munkar. Ibnu Numair bahkan menilai Asim sebagai munkarul hadis, walau semula dinilai muttarib atau meragukan. Abu Hatim lebih tegas lagi menilai Asim bin Ubaidillah ini. Selain menyebutnya sebagai sosok munkarul hadis dan muttarib, beliau juga menilai hadis Asim tidak layak dijadikan landasan hukum. Imam Al-Bukhari juga menilai Asim sebagai munkarul hadis. Seperti diketahui bahwa hadis seorang rawi yang dinilai munkar tidak dapat dijadikan sandaran hukum, walau sekedar untuk mendukung keutamaan amal. Sementara tidak sedikit orang yang mungkin menduga bahwa riwayat Asim bin Ubaidillah ini dapat didukung oleh hadis lain seperti yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dan Ad-Dailami di awal, sehingga kualitasnya dapat meningkat menjadi hasan. Dugaan ini, sekalipun benar terjadi, mendapat penolakan yang cukup keras dari kritikus hadis seperti Al-Albani, karena hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dan Ad-Dailami berkualitas jauh lebih buruk, yaitu palsu. Syekh Al-Albani
menulis dalam Silsilatul Ahadits bahwa riwayat tersebut berkualitas palsu karena dalam rangkaian sanadnya terdapat dua sosok rawi yang dinilai sangat tidak kredibel oleh para pakar, yaitu Yahya bin Al-Ala Ar-Razi dan Marwan bin Salim, atau dalam keterangan lain bin Sulaiman. Dua orang ini dinilai suka memalsukan hadis. Sosok Yahya bin Al-Ala Ar-Razi bahkan disebut oleh Imam Ahmad sebagai kadzdzab wa da'a, yaitu pendusta dan pemalsu hadis. Dalam penelusuran, hadis-hadis yang diduga mendukung riwayat Imam At-Tirmizi ini, baik yang diriwayatkan melalui jalur Yahya bin Al-Ala Ar-Razi ataupun dari Al-Hasan bin Amr atau Umar As-Sadusi yang mengkerucut pada Ibnu Abbas, memang amat lemah, bahkan berkualitas sangat buruk. Bila hadis riwayat Yahya dinilai palsu, maka riwayat As-Sadusi dinilai matruk, yaitu semi palsu. Sedang hadis palsu dan matruk tidak dapat digunakan sebagai sandaran dalil, termasuk untuk menguatkan hadis lain yang dhaif. Namun demikian, terlepas dari kualitas hadis, riwayat Asim Ubaidillah yang dhaif, bahkan matruk ini, kritikus Ibnu Adi menilai Asim sebagai sosok yang unik. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengambil penilaian Ibnu Adi ini dalam kitab Tahzib bahwa Asim sekalipun ia dinilai dhaif, namun hadisnya tetap dicatat dan diriwayatkan oleh orang-orang yang siqah atau terpercaya. Sekalipun hadis-hadis yang meriwayatkan tuntunan mengazani bayi yang dilahirkan itu berkualitas munkar, matruk, dan maudu, hal itu tidak lantas menjadikan azan pada telinga bayi yang baru dilahirkan sebagai hal yang terlarang. Penting untuk dicatat bahwa yang dilarang dalam hal ini ialah menyandarkan satu aktivitas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara beliau diduga kuat tidak pernah menyontohkan hal tersebut. Adapun bila seseorang ingin mengazani bayinya yang terlahir, maka hal tersebut tidaklah terlarang, sepanjang tidak disandarkan pada hadis-hadis matruk dan maudu seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Alangkah baiknya hukum mengazani bayi yang terlahir bisa menjadi sunnah bila disandarkan pada hadis-hadis, bahkan ayat Al-Quran yang mengisyaratkan at-ta'wiz wal isti'adzah, yaitu memperlindungkan bayi dari godaan setan dan perilaku buruk yang mungkin menimpanya. Dalam hal ini dapat mengacu pada dalil-dalil sebagai berikut. Yang pertama,
firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 36, yaitu falamma bado'at ha qalat rabbi inni wado'tuha unsa wallahu a'lamu bima wado'at walaisaz zakaru kal unsa wa inni sama ituha Maryama wa inni uizuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim, yang artinya, maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, ia berkata, ya Tuhanku, sungguh aku melahirkannya seorang perempuan. Sedang Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sungguh, aku telah menamainya Maryam, dan aku memperlindungkan ia dan keturunannya kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Acuan dalil yang kedua yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memperlindungkan Hasan dan Husain seraya bersabda, sungguh kakek kalian berdua pernah memperlindungkan Ismail dan Ishak dengan membaca kalimat itu, yaitu aku memohon perlindungan untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala kejahatan setan dan binatang berbisa, serta segala pengintai yang membahayakan. Hadis dengan redaksi ini ataupun yang identik dengannya diriwayatkan pula oleh Imam At-Tirmizi dalam Al-Jami Asy-Syahih, Imam Abu Daud dalam As-Sunan, Imam Ibnu Majah dalam Sunannya, serta An-Nasai juga dalam Sunannya. Adapun rangkaian sanadnya terfokus pada rawi yang bernama Mansur dari Al-Minhal, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara orang berpendapat bahwa hadis tentang mengisti'azahi ini tidak berlaku khusus bagi bayi yang baru lahir, tapi dapat dilakukan saat ia telah tumbuh dan berkembang. Hal ini nampak pada redaksi hadis yang menerangkan dialog Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Hasan dan Husain, dengan kondisi saat itu keduanya tidak lahir secara bersamaan. Pandangan ini menurut saya cukup baik dan dapat diterima. Di sisi lain, ada pula yang memahami bahwa isti'azah pada hadis ini tidak terjadi saat Hasan dan Husain bayi, namun dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat keduanya telah dewasa. Hal ini diisyaratkan melalui pembicaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditujukan pada Hasan dan Husain.
Dalam pemahaman ini, bayi yang baru lahir dan tumbuh tidak dapat diajak berdialog dan memahami pembicaraan. Pemaknaan yang terakhir ini perlu dicermati kembali. Kitab atau mengajak bicara pada bayi yang baru lahir adalah hal yang amat lumrah. Tidak perlu menjadi drama pembahasan yang berkepanjangan. Dalam dialektika sastra Arab, pola khitab seperti ini lumrah dijumpai dengan maksud yang beragam. Jangankan bayi yang baru lahir, sekarang ini bayi yang di kandungan pun sudah diajak bicara. Benda mati pun dalam ranah sastra Arab bisa diajak bicara dalam tanda kutip. Berikut misalnya penuturan Nazar al-Qabbani, seorang pakar sastra kontemporer, yaitu, "Duhai Palestina, siapakah gerangan yang akan memberimu bunga lili atau mengembalikan padamu rumah yang telah dihancurkan itu?" Apakah penuturan Nazar al-Qabbani ini mengenai Palestina bisa diajak bicara? Tentu tidak. Ada pula contoh lain, contoh syair dari Khalil Gibran, seorang pujangga terkenal. Ia bersenandung, "Sungguh menakjubkan pesonamu, wahai langit. Kami melihat bunga-bunga bintang seluruhnya nampak terang." Apakah langit bisa diajak bicara? Tentu saja tidak. Berbeda lagi dengan contoh syair Mahmud Darwisi yang mengajak bicara seorang bayi. "Duhai bayi, duhai sang bunga merapi, duhai denyut nadiku, sungguh aku menelisik pada dua matamu akan lahirnya esok." Apakah bayi bisa diajak ngobrol? Mungkin saja. Nah, dalam teori sastra Arab, kitab umumnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, kitab yang memerlukan respon jawaban dari lawan bicara, seperti dialog antar orang yang saling memahami. Yang kedua, kitab yang tak perlu jawaban, hanya sekedar informasi yang perlu didengar tanpa perlu memaksa orang yang mendengar mau mengerti atau melaksanakan apa yang kita minta. Seperti dalam sholat Jumat, saat khatib bertanya kepada jamaah yang hadir, "Kemana iman kita?" misalnya, dan pertanyaan tersebut tidak perlu kita jawab. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, kitab yang memang tidak memerlukan jawaban dari lawan bicara, namun sebatas menjadi sarana untuk menginformasikan atau mengajarkan jamaah yang berada di sekitarnya atau orang yang akan hadir kemudian. Nah, dalam ketiga kitab ini dapat kita tentukan kitab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Hasan dan Husain termasuk pada pola yang ketiga. Kitab yang ketiga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermaksud mengajarkan
kepada orang-orang yang hadir saat itu dan umatnya di kemudian hari agar dapat mengistiazahi bayi yang terlahir, memohonkan perlindungan untuknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa korelasi lafaz azan dan istiazah? Korelasi lafaz azan dan istiazah ialah bahwa kalimat yang dilantunkan dalam azan merupakan kalimat yang mampu mengusir setan bila ia dikumandangkan. Sedang inti dari istiazah ialah memohon perlindungan kepada Allah agar mengusir setan yang selalu dengan berbagai godaan. Hal ini berdasar hadis riwayat Imam Al-Bukhari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila azan salat dikumandangkan, setan berpaling sambil mengeluarkan bunyi kentut, sehingga tidak mendengar panggilan azan. Bila azan telah selesai dikumandangkan, setan pun kembali. Apabila iqamat dilantunkan, ia kembali berpaling hingga selesai iqamat. Lalu ia kembali lagi untuk mengganggu jiwa dan pikiran orang yang sholat. Ia berkata, ingatlah ini dan itu, yang sebelumnya tidak diingat. Sehingga orang yang sholat tidak mengingat telah berapa rakaat ia sholat. Hadis dengan redaksi ini ataupun yang identik dengannya diriwayatkan pula oleh An-Nasai dalam sunannya dan Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Sementara rangkaian sanadnya terfokus pada rawi yang bernama Malik dari Abi Az-Zanad, dari Al-Araj, dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan hadis ini, sementara ulama bahkan para pakar hadis lain memandang bahwa mengazani bayi yang baru dilahirkan merupakan amalan mustahab, yaitu sesuatu yang dianjurkan. Imam An-Nawawi dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah ulama termasuk berpandangan demikian. Kesimpulannya, berdasarkan paparan tadi, bahwa hadis-hadis tentang mengazani bayi yang baru dilahirkan adalah dhaif dan berkualitas munkar, matruk, bahkan ada di antaranya yang diduga palsu. Sedangkan hadis munkar dan matruk, apalagi palsu, tidak dapat dijadikan sandaran hukum walau sekedar untuk mendukung keutamaan amal. Karena itu, sekalipun hadis ini amat populer di kalangan masyarakat, tetap tidak dapat dijadikan sebagai sandaran dalil yang dinisbatkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, sekalipun hadis-hadis yang meriwayatkan tuntunan mengazani bayi itu berkualitas buruk, hal ini tidak lantas menjadikan azan pada telinga bayi yang baru dilahirkan sebagai sesuatu yang terlarang. Penting untuk dicatat bahwa yang dilarang dalam hal ini ialah menyandarkan satu aktivitas kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara beliau diduga kuat tidak pernah menyontohkan hal tersebut. Adapun bila seseorang ingin mengazani bayinya yang terlahir, maka hal tersebut tidaklah terlarang sepanjang tidak disandarkan pada hadis-hadis munkar, matruh, atau maudhu. Bahkan hukum mengazani bayi yang terlahir bisa menjadi sunnah bila disandarkan pada hadis-hadis atau ayat Al-Quran yang mengisyaratkan at-ta'wiz wal isti'azah, yaitu memperlindungkan bayi dari godaan setan dan hal buruk yang mungkin menimpanya. Wallahu alam bissawab. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun penulisan, karena saya hanya manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.